Di dalam suatu hubungan, baik relationship ataupun di rumah tangga ya, itu dia menjadi seorang yang dominan. Jadi semuanya ingin dia atur, semuanya ingin dia ingin dia manage gitu ya. Dan seorang Desta itu memang dia lebih baik untuk mundur atau meninggalkan daripada dia tetap stay di tempat itu, tetapi akan mengakibatkan kejadian yang lebih tidak baik lagi di dalam rumah tangganya kemarin. Hai, ketemu lagi dengan aku Enda Heaveny di Kode Selebriti, tempat di mana kita akan membahas tuntas, mengupas tuntas kode-kode kehidupan dari selebriti idola kalian berdasarkan tanggal lahirnya. So, episode kali ini aku akan membahas tentang sepasang suami istri ya. Mereka itu selama ini terlihatnya tidak ada masalah dengan dikaruniai anak-anak yang sangat lucu-lucu, menggemaskan ya, tetapi sangat mengagetkan ya, karena terdengar berita bahwa sang suami menggugat cerai sang istri. Siapa mereka? Mereka adalah Desta dan Natasha Rizky. Desta lahir di tanggal 15 Maret tahun 1977, sedangkan Natasha Rizky lahir di tanggal 23 November tahun 1993. Seperti biasa, aku akan menganalisa dari frekuensi tanggal lahir mereka berdua terlebih dahulu. Kalau aku analisa ya, dari tanggal lahir Desta dan juga Natasha, mereka berdua ini memiliki frekuensi yang sangat besar. Bagi kalian yang sering banget menonton tayangan aku ini ya di Kode Selebriti, pasti kalian udah tahu banget bagaimana ketika pasangan memiliki frekuensi yang sangat berlebih. Ketika pasangan memiliki kode frekuensi yang sangat berlebih di tanggal lahirnya, maka mereka akan bertemu di level frekuensi emosi yang sama. Jadi ketika Desta dan Caca pertama kali bertemu, mereka ini sudah langsung merasa kecocokan satu sama lain, sehingga tidak perlu waktu lama untuk akhirnya mereka memutuskan untuk serius di dalam relationship mereka. Dan ketika sepasang ini memiliki frekuensi yang berlebih, berarti emosi mereka selalu bertemu di level emosi yang sama. Artinya ketika salah satu itu emosi di level 10, maka yang satu yang tadinya cuma di level 2, dia akan naik lagi ke level 10. Selalu sama. Even yang satu cuma diem ya, tetapi secara perasaan mereka bertemu di frekuensi yang sama. Jadi menurut aku ya, kalau aku analisa dari tanggal lahir mereka berdua ini, polemik yang terjadi di rumah tangga mereka ini sebenarnya permasalahan yang sama dan sama. Apa permasalahan mereka berdua? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya, mereka berdua ini memiliki karakter yang sama-sama keras. Gitu. Jadi satu sama lain ini kalau udah argumen gitu ya, itu sama-sama tidak mau mengalah. Tetapi semakin ke sini ya, itu sebenarnya Desta lebih banyak meletakkan masalah daripada menyelesaikan. Karena Desta berpikir bahwa kalau misalnya ini terus dilanjutkan permasalahan ini, atau obrolan tentang permasalahan ini dilanjutkan, maka akan lebih di satu keadaan yang lebih tidak baik lagi. Dan kalau aku analisa dari tanggal lahir seorang Desta ya, Desta ini memiliki karakter yang paling tidak suka untuk membahas masalah. Jadi bagi Desta, once ketika dia membahas suatu permasalahan, dia ingin itu permasalahannya sudah langsung clear. Tetapi tidak seperti itu dari seorang Caca. Caca tuh inginnya semua itu harus clear secara secepat-cepatnya dan sedetail-detailnya. Ini yang membuat kadang-kadang Desta itu merasa bahwa kayaknya memang setiap ada permasalahan lebih baik untuk mundur daripada menyelesaikan. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Caca juga, Caca ini memiliki tipe yang maskulin dan juga perfeksionis. Ketika seorang perempuan memiliki tipe yang maskulin dan perfeksionis, berarti dia di dalam suatu hubungan, baik relationship ataupun di rumah tangga ya, itu dia menjadi seorang yang dominan. Jadi semuanya ingin dia atur, semuanya ingin dia ingin dia manage gitu ya.
Sedangkan seorang Desta berpikir bahwa oh tidak bisa karena bagaimanapun aku adalah seorang imam di dalam rumah tangga ini. Di tanggal lahir seorang Desta juga kalau aku analisa dia memang memiliki kode percintaan yang complicated. Jadi sebelum menikah pun Desta juga menyadari bahwa dia memiliki kode atau memiliki percintaan yang complicated ya di relationship dia sebelumnya. Maka ketika dia memutuskan untuk menikah, sebenarnya ada pengharapan yang sangat besar dari seorang Desta untuk membuat smooth di dalam relationshipnya. Tapi ternyata dia merasa bahwa di pernikahannya ini tidak berjalan dengan baik juga. Ketika seorang laki-laki merasa bahwa dia tidak bisa lagi menjadi dominan di dalam rumah tangganya, maka harga dirinya sebagai seorang laki-laki muncul, dan seorang Desta itu memang dia lebih baik untuk mundur atau meninggalkan daripada dia tetap stay di tempat itu, tetapi akan mengakibatkan kejadian yang lebih tidak baik lagi di dalam rumah tangganya kemarin. Kalau ada pertanyaan ya, apakah Desta akan mencabut kembali gugatan perceraiannya ini? Kalau saya analisa dari tanggal lahirnya, lebih berpeluang untuk dia tidak mencabut gugatan cerai ini karena seorang Desta dia itu dalam mengambil keputusan tidak gegabah. Jadi dia sangat berpikir baik buruknya, kemudian dia berpikir sangat dalam untuk membuat satu keputusan, termasuk ketika keputusannya untuk menikah. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Desta dan Caca, yang lebih memiliki kode family itu sebenarnya ada di seorang Desta. Gitu. Jadi aku rasa ketika mau melakukan gugatan cerai itu pun sangat-sangat berat untuk dilakukan seorang Desta. Sedangkan kalau dari Caca sendiri yang tadinya dia itu selalu berpikir secara logika, nah ini juga harus hati-hati nih, ketika seseorang memiliki kode yang berpikir secara logika, nanti lama-kelamaan bisa jadi dia menyesali apa yang sudah dia putuskan di awal, karena cenderung memiliki keputusan yang gegabah. Kalau saran aku ya buat Desta dan juga Caca, karena kalian memiliki anak-anak yang sangat lucu-lucu dan menggemaskan ya, jangan sampai akhirnya keputusan kalian ini berakibat negatif ke anak-anak. Karena ini berlaku untuk umum juga ya, karena divorce atau perpisahan atau perceraian itu adalah penyakit turunan yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya kelak. So, aku sih berharap agar Desta dan Caca ini juga bisa membackup anak-anak mereka nanti untuk menjadi anak-anak yang tidak menerima penyakit turunan ini nanti. Nah, itu hasil analisa dari tanggal lahir Desta dan juga Caca. Jadi nantikan aku ya di next episode Kode Selebriti, dan aku bakalan membahas atau menganalisa kode-kode kehidupan dari selebriti idola kalian. Jangan lupa juga ya like, subscribe, and comment di bawah ini. Oke, aku Enda Heavenly pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next episode Kode Selebriti, di mana aku akan membahas tuntas kode-kode selebriti idola kalian. Bye-bye!